Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, tantangan energi fosil mendorong kita untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada video ini, kita akan membahas perkembangan energi terbarukan di Indonesia serta pentingnya peran kita dalam menjaga lingkungan. Pembangkit listrik tenaga angin, yang disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu, adalah pembangkit listrik yang mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Alamat pembangkit listrik tenaga angin ini berada di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watanghulu, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Awalnya, penggunaan turbin angin difungsikan untuk kegiatan penggilingan padi atau keperluan irigasi para petani. Penggunaan turbin angin sebagai pembangkit listrik pertama kali ditemukan di Skotlandia pada tahun 1887. Energi mekanis dari angin akan membuat kipas berputar. Putaran dari kipas umumnya lambat. Namun dengan bantuan gearbox yang berisi kumpulan gerigi, putaran pada kincir yang rendah menjadi tinggi. Kecepatan putar juga dikontrol oleh brake system atau sistem pengereman agar kecepatan putar tetap terjaga. Putaran yang dikontrol menjadi stabil tersebut digunakan untuk memutar rotor pada generator dan menghasilkan energi listrik. Tegangan listrik dari generator bersifat AC, sehingga agar energi listrik dapat disimpan dalam baterai diubah terlebih dahulu menjadi DC pada sistem penyimpanan energi. Energi listrik yang tersimpan kemudian dapat disalurkan ke konsumen. Angin merupakan sumber energi terbarukan, sehingga tidak akan pernah habis. Sebagai sumber energi yang sifatnya jangka panjang, tentu angin bisa diandalkan selamanya. Tenaga angin tidak menghasilkan emisi, sehingga minim menghasilkan hujan asam maupun gas rumah kaca. Bahan bakar fosil merupakan penghasil emisi yang tinggi dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi iklim bumi. Ramah lingkungan. Salah satu kelebihan dari penggunaan energi ini adalah ramah lingkungan, dengan tidak mencemari lingkungan di sekitar. Lalu kita akan membahas tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk memenuhi kebutuhan energi, manusia memanfaatkan potensi sumber daya alam menjadi energi, terutama energi listrik. Salah satu energi yang dimanfaatkan berasal dari aliran air yang digunakan pada PLTA. PLTA Cirata terletak di Desa Dedesari, Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Pada pertengahan tahun 1770-an, Insinyur Francis bernama Bernard Forrester Benito menggunakan tenaga air untuk menggiling gandum serta kegiatan lainnya. Waduk dan bendungan berfungsi sebagai penyimpan atau penampung sumber energi yaitu air. Pipa pesat atau penstock adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air menuju turbin. Turbin merupakan komponen untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Generator adalah komponen yang berfungsi menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi mekanik. Perubahan energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik adalah prinsip dasar PLTA. Berkat bantuan gaya gravitasi, air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin. Turbin yang berputar tersebut selanjutnya meneruskan putaran ke generator dan dikonversikan menjadi energi listrik. Selanjutnya, arus listrik akan melewati power supply dan dialirkan ke pengguna melalui jaringan transmisi. Air yang turun mengenai turbin tadi kemudian akan dialirkan ke sungai, sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti kebutuhan air bersih, irigasi pertanian, serta keperluan lainnya. PLTS Terapung Cirata adalah pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di atas permukaan waduk Cirata. Pembangkit ini memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik tanpa menggunakan lahan darat, sehingga tidak mengganggu area pemukiman atau pertanian. Lokasinya yang berada di atas air membuat panel memiliki pendinginan alami, sehingga kinerjanya lebih stabil dan efisien. Selain itu, keberadaan panel di permukaan air membantu mengurangi penguapan waduk saat musim panas. PLTS Cirata memberi banyak manfaat, seperti mengurangi emisi karbon, menambah pasokan energi bersih, dan mendukung program transisi energi Indonesia. Proyek ini juga melengkapi keberadaan PLTA Cirata, sehingga waduk tersebut menghasilkan dua sumber listrik terbarukan sekaligus, tenaga air dan tenaga surya.